Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adia Rahmana Rulita dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 24060247 dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, semuanya, di sini saya bakalan tutorial tentang bagaimana cara menginstal aplikasi Mendeley dan menautkannya di Word. Pertama-tama kita masuk ke Google Chrome terlebih dahulu. Lalu ketik Mendeley. Nah, kemudian klik bagian yang ini. Setelah itu klik yang ada tulisan download. Di sini bakalan ada pilihan download for Windows, Mac OS ataupun Linux. Karena laptop saya menggunakan Windows, jadi saya akan mendownload for Windows. Kebetulan saya udah download, jadi saya skip dulu bagian yang ini. Jadi saya langsung ke file, lalu klik download. Secara otomatis nanti Mendeley yang kalian udah download akan tersimpan di file download. Klik Mendeley tadi, lalu klik install, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah selesai bakalan muncul finish seperti ini, klik finish. Nah, kita disuruh untuk masuk menggunakan akun Mendeley karena di sini saya udah punya akun Mendeley, jadi kita tinggal masukin aja username kalian. Nanti kalau kalian belum punya akun Mendeley, kalian daftar dulu ya teman-teman. Ini adalah tampilan ketika kita udah masuk ke akun Mendeley. Lalu bagaimana sih cara untuk menambahkan jurnal ke akun Mendeley ini? Nah, sebelum itu kita bakalan install Mendeley ini di aplikasi Word. Caranya itu di sini kalian klik tools di bagian pojok kiri atas. Ini tools, klik, lalu pilih install Mendeley site for Microsoft Word. Nah, kita langsung akan diarahkan ke web seperti ini. Lalu klik get it now. Masukkan beberapa masukan yang disuruh di sini. Karena kita tidak punya job title dan company, jadi langsung masukin country dan phone number saja. Sesuai ya teman-teman. Lalu klik. Nah, nanti kita juga disuruh untuk masuk ke akun Microsoft juga. Karena aku udah punya, jadi tinggal langsung klik aja sih ya. Nah, ini adalah ketika Mendeley site-nya udah bisa dibuka di Word, klik open in Word. Secara otomatis Mendeley akan terinstall di Word. Klik reference dan Mendeley site sudah ada di bagian reference Word. Lalu ini adalah tampilannya.
Ketika sudah selesai, teman-teman pasti penasaran kan gimana cara mengambil kutipan di jurnal lalu kemudian di copy ke Word. Caranya, kalian pilih jurnal terlebih dahulu. Kalian bisa cari-cari jurnal itu lewat Google Scholar, karena saya biasanya pakai ini untuk mencari jurnal-jurnal itu. Di sini saya bakal nyari tentang pendidikan di Indonesia. Setelah itu kalian bisa pilih jurnal yang sekiranya pengen kalian ambil kutipannya sesuai yang kalian inginkan lah. Di sini saya mau ngambil yang ini ya. Ini. Lalu untuk mendownload PDF-nya biasanya itu ada di sini. Atau yang sekiranya ada tulisan PDF gitu. Jadi ini saya mau download this PDF file. Nah, ini udah di-download. Saya mau buka. Ini adalah beberapa. Ini adalah jurnal yang udah kita download tadi. Lalu bagaimana cara memberi kutipan di Word-nya? Misal saya mau ambil bagian ini. Saya mau copy dulu kan. Saya copy dulu. Setelah itu kita masuk ke Word. Blank dokumen. Lalu paste. Tadi udah kan, ini udah ke paste. Lalu bagaimana cara memberi kutipan ini? Karena tadi kita sudah menginstal Mendeley di Word, kita tinggal klik reference, lalu pilih Mendeley site. Nah, nanti seperti ini kan. Kita masuk ke aplikasi Mendeley langsung ya teman-teman. Ini. Lalu klik add reference. Ini gunanya untuk menambahkan jurnal yang udah kita download tadi. Klik import file. Masukkan jurnal yang tadi udah kalian download. Secara otomatis jurnal tadi udah tertaut di sini. Kita masuk ke Word. Lalu untuk memberikan kutipan, kalian klik pada akhir paragraf. Setelah itu beri centang pada jurnal yang tadi kalian mau beri kutipan, yang kalian copy tadi. Kan tadi yang atas sendiri aku ya, punya aku. Lalu klik insert. Secara otomatis ini bakalan muncul kutipannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian mau coba lagi, kita ambil jurnal lagi. Nih, nah ini udah ada kan ya teman-teman. Kalian klik seperti tadi, lalu klik insert citation. Nah, otomatis ini di belakang sini bakalan ada kutipan dari siapa, ada di jurnal apa gitu. Nah, sebenarnya kutipan jurnal ini punya beberapa style ya teman-teman. Di sini stylenya ada apa, Cucago ataupun lainnya. Tapi kebanyakan pakainya itu yang apa, dan di universitas saya kebetulan pakainya yang apa. Setelah sudah seperti ini, kita kan juga disuruh untuk membuat daftar pustaka. Sebelum itu kita bakalan ketik daftar pustaka terlebih dahulu.
Lalu bagaimana sih caranya buat daftar pustaka dari Mendeley site? Kalian tinggal klik lagi Mendeley site yang di reference, lalu klik di pojok kanan Mendeley site yang atas titik 3, lalu klik insert bibliography, lalu klik continue. Secara otomatis nanti daftar pustaka yang dari kutipan-kutipan yang kita ambil tadi langsung otomatis terbuat gitu dari daftar pustaka ini. Kalian bisa pakai, terserah sih stylenya yang kayak gimana. Misal ya aku pakai yang ini. Ini kan aku pakainya yang apa? Misal pakai IEE. Nah, kalau pakai IEE ini kayak jadinya itu jurnal gitu ya. Mohon maaf, jadinya kayak penomoran yang 1, 2 dan lainnya. Tapi karena saya disuruhnya yang pakai apa, jadi kita pakai yang apa aja ya teman-teman. Nah, kalau pakai apa jadinya kayak begini, seperti ini. Nah, ini sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi sama aku. Jadi di sini aku bakalan ngejelasin bagaimana cara membuat penomoran yang benar untuk makalah sesuai prodi aku, Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah Gresik. Pertama-tama aku bakalan buka makalah yang tadi udah sempet aku buat dikit. Nah, seperti ini. Sebelum itu aku bakalan ngejelasin sedikit tentang bagaimana cara memberi penomoran untuk makalah. Jadi, tips penomoran halaman pada makalah yaitu: pertama, pada bagian awal yang berisi abstrak, kata pengantar, dan juga daftar isi menggunakan angka Romawi kecil. Lalu, pada bagian isi sampai akhir atau pada bagian bab 1, bab 2, dan bab 3 itu menggunakan angka Arab. Nah, kita kembali lagi ke makalah yang tadi. Nah, ini adalah beberapa contoh makalah yang tadi sempat aku buat, meskipun gak ada isinya ya, maaf teman-teman. Jadi, ini kan halaman pertama. Halaman pertama ini biasanya berisi cover untuk membuat makalahnya. Saat membuat makalah, kita biasanya menggunakan font Times New Roman dengan ukuran font 12. Sebelum itu, bagaimana sih cara membuat penomoran yang benar itu? Jadi, pada bab 1 pendahuluan ini, itu biasanya untuk melanjutkan pada bab 1 ini, kita bakalan menulis atau mengetiknya dengan angka 1.1 latar belakang, lalu dilanjut 1.2 rumusan masalah, lalu yang dilanjut lagi dengan 1.3 tujuan. Jadi itu berlanjut, jadi bisa 1 titik sampai berapapun itu. Lalu pada bagian bab 2 pembahasan, biasanya ini penomorannya itu bisa panjang banget gitu kan teman-teman. Misal di sini kan ada 2.1 berisi kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, lalu kalian pengen tambahin penomoran lagi, itu bisa banget. Kalian klik enter. Terus kalian ketikin 2.1.1. Jadi ini nanti penomoran ini itu adalah penomoran yang ada di dalam
2.1 ini gitu ya teman-teman. Kalau pengen tambahin penomoran lagi untuk bagian yang ini 2.1.1 itu kalian tinggal tambahin lagi 2.1 maaf titik 1 titik 1. Jadi ada 4 nomor di penomoran ini. Jadi itu bisa berlanjut sampai sepanjang yang kalian mau, terserah kalian sih, tapi biasanya kebanyakan sampai sini aja sih, udah sini aja sih, ini nggak usah, nggak apa-apa. Jadi saat kalian membuat penomoran itu, intinya itu kalian sesuaiin aja di bab-bab yang kalian buat di makalah itu. Misalnya di bab 1 ini ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Jadi penomorannya itu ngikutin dari bab 1. Misalnya bab 1 berarti 1.1, terus dilanjut 1.2, terus dilanjut lagi 1.3. Lalu untuk bab 2 misalnya kan, bab 2 berarti itu awalnya itu harus 2.1, lalu dilanjut 2.2, dilanjut lagi 2.3. Nah, kalau untuk bab akhir, bab 3 atau penutup, berarti itu langsung aja 3 titik berapa, 3.1, lalu dilanjut 3.2 kan, dilanjut lagi udah nggak ada karena biasanya pada bab 3 penutup ini isinya hanya kesimpulan dan saran, jadi isinya cuma segini aja. Lalu ada daftar pustaka. Lalu bagaimana sih cara membuat daftar isi yang benar sekalian ya teman-teman? Jadi cara membuat daftar isi ini sebenarnya gampang banget ya teman-teman. Kalian tinggal memberi penomoran dulu, penomoran halaman. Caranya kita masuk ke insert, lalu pilih page number, pilih format page number, lalu pilih ini ya, seperti yang tadi udah aku jelasin di awal, pilih angka Romawi yang kecil, lalu klik OK, lalu klik page number lagi, lalu pilih bottom of page. Kalian bisa pilih terserah kalian sih, mau taruh di samping kiri, samping kanan, atau tengah. Tapi biasanya untuk makalah kita pakainya yang di tengah ya teman-teman. Secara otomatis ini semua bakalan keisi dengan nomor halaman. Ini ya teman-teman tampilannya. Lalu kita close header and footer. Seperti yang aku bilang tadi, setelah daftar isi pada bab 1 sampai bab terakhir, daftar pustaka itu biasanya diisi dengan angka, bukan angka Romawi ya. Jadi caranya kalian klik pada halaman sebelum yang mau dikasih nomor angka, misalnya di daftar isi ini, nah ini, terus kalian klik layout, klik bricks, klik continuous. Nah sudah kan, lalu klik halaman yang ingin dirubah menjadi angka, ini klik, lalu pilih page number, pilih format page number, lalu kalian ganti ya teman-teman dengan angka Arab atau angka ini. Lalu kita start. Jadi tadi kan yang terakhir kan nomor 3, jadi kita startnya dari nomor 3 itu tadi. Oke. Secara otomatis bab 1 ini udah masuk ke nomor 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai terakhir sesuai yang tadi. Ya mohon maaf teman-teman, jadi pada halaman awal ini seharusnya kan nggak ada angka kan, jadi kita klik di foreign first page. Nah udah hilang pada halaman pertama penomorannya, dan ini penomorannya udah sesuai seperti yang aku jelasin tadi. Kita close header and footer. Lalu bagaimana sih cara membuat daftar isinya yang benar? Sebenarnya cara membuat daftar isi ini bisa sesimpel yang kalian mau. Misalnya ya, ini mulai dari kata pengantar, ini kalian headings, pakainya heading 1 ya teman-teman, heading 1, karena tadi udah aku heading, jadi jadinya udah kayak gini. Jadi untuk kata pengantar daftar isi ini kalian heading 1. Jadi pokoknya yang judul-judul di tengah-tengah atas itu kalian pakai heading 1. Jadi bab 1. Jadi mulai dari
kata pengantar, terus daftar isi, terus bab 1 pendahuluan, terus bab 2 pembahasan, lalu bab 3 penutup, lalu yang terakhir daftar pustaka. Itu kalian pakainya heading 1. Tapi untuk misal 1.1, 1.2, 1.3 ini kalian pakainya heading 2 ya teman-teman, heading 2. Ini juga pakai heading 2. Kalau yang ini nanti berarti kalian pakainya heading 3 ya teman-teman. Udah kan? Setelah udah di heading sampai akhir, itu kalian ke daftar isi. Gini kan? Terus kita ke layout. Mohon maaf. Ke reference, lalu klik table of contents. Lalu klik automatic table 1. Gini kan? Nah, ini udah jadi teman-teman. Ini udah jadi. Ini kalian tinggal hapus-hapus aja ini, sesuaiin. Nah, jadi daftar isinya itu udah otomatis banget kebuat. Simple banget kan? Nah, tadi yang kita heading-headingin itu jadinya kayak gini. Jadi yang heading 1 itu paragrafnya agak menjorok ke kiri banget, dan untuk yang heading 2 itu agak menjorok ke dalam supaya bisa membedakan gitu ya teman-teman. Nah, itu adalah penomoran-penomoran yang dapat saya jelasin untuk membuat makalah. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.